Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan tenaga honorer ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan tenaga honorer ini. Berita atau informasinya datang dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi ternyata sudah ada beberapa honorer yang berdinas di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dirumahkan. Hal ini dilakukan karena sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, pemerintah atau instansi dilarang merekrut honorer. Jadi nantinya pegawai yang bekerja di instansi pemerintah semuanya harus berstatus sebagai ASN, yaitu PNS dan P3K. Sehingga di awal tahun 2025 sudah ada beberapa honorer yang dirumahkan. Hal tersebut tentunya merugikan para honorer, sehingga para honorer ini mengadu ke DPRD di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Walaupun tentunya DPRD di sana belum bisa melakukan tindak lanjut gitu ya, hanya mengusulkan kepada pemerintah daerah Hulu Sungai Tengah untuk kembali mengangkat mereka atau mengalihkan mereka menjadi tenaga outsourcing. Hal ini tentunya akan membuat tenaga honorer ini tetap bisa bekerja dan tetap bisa menghidupi keluarganya. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan PHK honorer ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Dan mungkin dari teman-teman honorer ada juga yang saat ini sudah di PHK gitu ya. Bagi teman-teman yang punya informasi terkait dengan hal tersebut atau punya pengalaman terkait dengan hal tersebut, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan mungkin untuk lebih jelasnya langsung saja berikut ini informasinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan pengakuan salah satu honorer yang dirumahkan gitu ya. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya pengakuan honorer yang dirumahkan, tidak mau menyebut nama. Oh, kita coba bacakan ya. Di bagian terakhir artikel ini ada mengenai pengakuan seorang honorer yang dirumahkan lantaran sudah tertutup peluangnya untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Honorer tersebut bekerja di pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Data resmi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten HST menyebutkan Pemkab setempat kekurangan sebanyak 4.750 aparatur sipil negara atau hampir 50% dari total kebutuhan untuk ditempatkan di sejumlah satuan kerja perangkat daerah atau SKPD. Kebutuhan pegawai di Pemkab HST mencapai 9.746 orang, sedangkan yang sudah tersedia saat ini sebanyak 4.996 orang. Jadi HST masih kekurangan sebanyak 4.750 ASN. Kata Kepala Bidang Data Pengadaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDMD Kabupaten HST Agus Setiadi di Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kamis 6 Februari 2025. Dia mengungkapkan saat ini sejumlah SKPD mulai merumahkan tenaga honorer guna menindaklanjuti arahan pusat terkait larangan mengangkat pegawai non-ASN mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Kami belum mendata terkait jumlah tenaga honorer se-Kabupaten HST. Karena itu masing-masing perangkat daerah yang mengangkat dan tidak melaporkan ke BKPSDMD HST, ujarnya. Agus menyebutkan untuk pegawai honorer database BKN terdiri dari tenaga honorer K2 sebanyak 25 orang dan tenaga non-ASN sebanyak 1.345 orang. Mereka berpeluang untuk menjadi P3K paruh waktu sesuai mekanisme yang ada. Setiap tahun, kata Agus, pihaknya mengusulkan formasi sesuai ketersediaan anggaran dan tidak boleh lebih dari 30% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Biasanya disetujui sekitar 500 formasi ASN, baik PNS maupun P3K. Sementara itu,
Ketua Komisi 1 DPRD HST Yazid Fahmi mengatakan, sebagian perangkat daerah memang benar telah ada yang merumahkan tenaga honorer. Bahkan, beberapa tenaga honorer tersebut ada yang datang ke dewan untuk meminta solusi. Yazid mendorong pemerintah daerah setempat untuk bisa merekrut dengan mekanisme outsourcing atau pihak ketiga. Karena di sisi kebijakan, DPRD tidak memiliki kewenangan terkait hal itu. Menurut dia, bagaimanapun faktanya bahwa tenaga honorer masih dibutuhkan di lapangan, seperti sopir, tenaga kebersihan, jaga malam, dan lainnya. Dia meminta pemerintah daerah untuk segera menginventarisasi data terkait seluruh tenaga honorer ini agar bisa menjadi bahan pengambilan kebijakan kepala daerah. Pada masa transisi ini, kepala daerah yang masih menjabat mungkin agak sulit mengambil kebijakan. Sementara yang baru terpilih belum bisa melaksanakan apa-apa. Setelah pelantikan kepala daerah pada 20 Februari nanti, kami harap ada kebijakan yang tidak banyak merugikan tenaga yang sudah bekerja sekian tahun, lanjut Yazid. Salah satu tenaga honorer Pemkab HST yang dirumahkan, yang tidak mau disebutkan namanya atau nomeneskio, mengaku sempat bekerja pada awal Januari dan baru dirumahkan menjelang akhir bulan. Kami tidak tahu apakah akan tetap digaji atau tidak pada bulan ini karena dirumahkan. Jadi sementara ini menganggur, katanya. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan pengakuan salah satu honorer di Pemkab HST yang dirumahkan gitu ya. Jadi semoga ke depan ada solusi bagi para honorer yang dirumahkan ini. Karena memang Pemkab HST dijelaskan tadi masih membutuhkan banyak pegawai gitu ya. Sehingga kalau terjadi pengurangan dengan merumahkan para honorer, tentunya sedikit banyak akan mengganggu pelayanan di Pemkab HST ini. Dan semoga ke depan ada solusi yang jelas. Mungkin dialihkan sebagai tenaga outsourcing atau seperti apa, kita tunggu ya. Semoga para honorer ini bisa bekerja kembali di pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.